Berikut adalah soal asli UM-UGM tahun 2014 kategori Matematika Dasar soal nomor 8. Diberikan sistem persamaan A-1X tambah B-1Y sama dengan 0, B plus 1X tambah A plus 1Y sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan B. Agar penyelesaian sistem persamaan di atas tidak hanya X, Y sama dengan 0,0 saja, maka A tambah B sama dengan. Ini adalah merupakan sistem persamaan yang mana jika digambarkan ini adalah sebuah persamaan garis ya. Terdapat dua buah persamaan garis. Untuk mencari solusinya hanya terdapat tiga kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, kedua garis itu berpotongan di satu titik. Nah, artinya hanya mempunyai satu penyelesaian. Nah, jadi kemungkinan yang pertamanya hanya berpotongan di satu titik atau mempunyai satu penyelesaian. Kemungkinan yang kedua adalah tidak mempunyai penyelesaian. Syaratnya adalah sejajar. Jika kedua garis itu sejajar, walaupun diperpanjang sampai kapanpun, maka tidak akan terjadi perpotongan, sehingga berakibat tidak ada penyelesaian. Ingat bahwa perpotongan antara dua garis itu merupakan solusinya. Sementara kalau sejajar, kapanpun diperpanjang garis itu tidak akan pernah memotong di satu titik. Sehingga syarat yang kedua ini, sejajar ini, berakibat tidak mempunyai penyelesaian. Dan satu lagi adalah mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Tak hingga banyaknya penyelesaian artinya kedua garis tersebut berimpit. Nah, jadi kalau berimpit terdapat tak hingga banyaknya penyelesaian. Jika ada sebuah garis AX tambah BY sama dengan C, dan ada satu garis lagi PX tambah QY sama dengan R, agar garis tersebut berimpit, maka koefisien yang bersesuaiannya harus sama, yaitu A sama dengan P, kemudian B sama dengan Q, dan C sama dengan R. Nah, jadi dari soal ini, agar penyelesaian sistem persamaan tersebut tidak hanya 0,0, berarti artinya tidak hanya berpotongan di satu titik. Ya, jadi berakibat bahwa soal ini meminta kita untuk sebuah garis yang berimpit ya. Nah, berbeda kalau garis dengan parabola misalnya. Kalau garis bisa kemungkinannya terdapat dua penyelesaian ya, seperti ini. Tetapi di sini kedua persamaannya merupakan kedua persamaan garis ya. Sehingga soal ini meminta kita untuk soal dari sistem persamaan ini, sistem persamaan garis ini haruslah berimpit agar tidak hanya mempunyai satu solusi, yaitu 0,0. Nah, berakibat bahwa supaya tidak mempunyai hanya satu penyelesaian, ini haruslah garis yang berimpit dan koefisien yang bersesuaiannya harus sama. Nah, koefisien yang bersesuaian itu berarti yang ini A-1 itu haruslah sama dengan B plus 1. Nah, berakibat A-B itu sama dengan 2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian B-1 itu sama dengan yang ini ya, koefisien ini pula bersesuaian, itu haruslah sama agar garisnya berimpit, A plus 1. Sehingga kita dapatkan B-A itu sama dengan 2, atau bisa kita kali silang, A-B-nya itu sama dengan min 2. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita dapatkan A-B sama dengan 2 dan A-B sama dengan min 2. Dari dua pernyataan ini kita simpulkan mutlak A-B, yaitu mutlak A-B itu sama dengan 2 ya. Ingat penjabaran dari tanda mutlak. Nah, pertanyaan kita adalah A plus B. Bagaimana kita ingin merubah ini menjadi A plus B? Tentu untuk mencari solusi dari sistem persamaan ini bisa kita gunakan teknik eliminasi dan substitusi ya. Nah, kalau kita ingin mengeliminasi X misalnya, berarti kita ambil koefisien X yang di bawah ini. Berarti kita harus kalikan dengan B plus 1. Sementara untuk ini kita pindahkan ke sini ya, yaitu A-1. Nah, coba kita kalikan, kita pindahkan ke sini. Sehingga kita dapatkan, kita kalikan B plus 1 dengan A-1. Berarti A-1 dikali dengan B plus 1 X ditambah dengan, nah di sini B plus 1 dikali dengan B min 1 ya, jadinya kita dapatkan B kuadrat min 1 ya, kan berlaku
A tambah B, A kurang B ya. Jumlah dan selisih penyebarannya A tambah B dikali dengan A kurang B, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat kurang 1Y itu sama dengan 0. Sementara yang bagian bawah kita dapatkan A-1. A-1 dari ini kita kalikan dengan B plus 1 X ditambah dengan, nah di sini A plus 1 dikalikan A-1 kita dapatkan A kuadrat min 1 Y sama dengan 0. Nah lalu kita kurangkan, kita eliminasi X sehingga kita dapatkan B kuadrat min 1 dikurang dengan A kuadrat min 1 dalam kurung Y ya. Dalam kurung Y sama dengan 0. Kalau kita jabarkan lagi, kita dapatkan B kuadrat min 1 dikurang A kuadrat plus 1 kali dengan Y sama dengan 0. Di sini min 1 sama plus 1-nya habis. Sehingga kita dapatkan B kuadrat dikurang A kuadrat dikali Y sama dengan 0. Ingat, B kuadrat kurang A kuadrat ini masih bisa kita jabarkan lagi menjadi B plus A dan B min A dikali dengan Y sama dengan 0. Nah, jadi seperti pemfaktoran biasa, bisa jadi B tambah A-nya sama dengan 0, atau B kurang A-nya sama dengan 0, atau Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 sudah jelas ya, sudah diketahui di sini. Maka terdapat kemungkinan yang lain, yaitu B plus A-nya sama dengan 0. Bisa kita tuliskan di sini. Berarti B plus A-nya sama dengan 0, atau satu lagi B min A-nya sama dengan 0. Berarti B tidak sama dengan, berarti B-nya sama dengan min A, atau satu laginya B sama dengan A. Nah, yang kita pilih apakah B sama dengan min A atau B sama dengan A. Di sini diberikan informasi dengan syarat B-nya tidak sama dengan A-nya tidak sama dengan B ya. Berarti untuk B sama dengan A itu jangan kita ambil, berarti tidak memenuhi. Yang kita ambil haruslah berarti B sama dengan min A. Sehingga kalau kita cari atau kita pindahkan langsung ke sini, berarti A plus B itu sama dengan 0. Nah, sudah kita dapatkan A plus B sama dengan 0 ya. Sebenarnya jawabannya D. Namun kalau untuk lebih meyakinkan kita, coba kita substitusikan saja B sama dengan min A ke mutlak yang kita dapatkan di awal ya. Sehingga kita dapatkan mutlak A dikurang dengan B kita itu adalah min A sama dengan 2. Sehingga kita dapatkan mutlak 2A sama dengan 2. Nah, ingat proses menyelesaikan mutlak terdapat dua kemungkinan, berarti 2A sama dengan 2 atau satu lagi min 2A sama dengan 2 ya. Kita coba yang 2A sama dengan 2 terlebih dahulu. 2A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Berakibat B-nya sama dengan min 1. Ya, karena kan A sama B itu sama dengan min A ya. Kalau A-nya 1, berarti B-nya min 1. Nah, kalau kita jumlahkan A plus B itu sama dengan 0. Lalu kemungkinan yang kedua, jika nilai mutlaknya ini 2A-nya itu bernilai min ya. Kita coba tuliskan di sini, berarti min 2A itu sama dengan 2, berakibat A-nya itu sama dengan min 1. Jika A-nya itu min 1, maka nilai B-nya itu adalah min 1, jadi positif 1. Sehingga kalau kita jumlahkan A plus B, maka min 1 tambah 1, yaitu 0 ya. Jadi di awal sudah kita dapatkan B sama dengan min A ini. Kalau kita pindahkan langsung berarti A tambah B sama dengan 0, sudah kita dapatkan. Cuma kalau kita kaitkan lagi dengan persamaan kita dapatkan di awal sesuai dengan konsep garis yang berimpit, maka jawabannya tetap konsisten, yaitu A plus B sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat ada di option yang D.